Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 28 Desember 2022. Hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Kita semua tahu kisah kanak-kanak suci martir yang dibunuh oleh Raja Herodes karena merasa diperdaya oleh orang-orang Majus. Herodes ketakutan kalau tahtanya akan diambil oleh raja yang lahir ini. Maka ia memerintahkan agar anak di bawah umur 2 tahun dibunuh dengan harapan Yesus juga terbunuh. Namun Tuhan melindungi dengan mengutus malaikat untuk berbicara kepada Yusuf dalam mimpi agar bayi Yesus diambil dan lari ke Mesir sampai nanti malaikat Tuhan memberitahukan lewat pewartaannya. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian juga, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka itu semua tidak ada lagi." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam merayakan pesta kanak-kanak martir ini, saya mengajak untuk melihat 2 tokoh, yakni Yusuf dan juga Maria, serta Herodes. Fokus yang saya ajak adalah anak, yang saya lihat adalah anak. Bagaimana Yusuf dan Maria menyelamatkan, memelihara, tetap membuat hidup kanak-kanak Yesus dengan lari ke Mesir tanpa peduli bahwa pastilah jauh perjalanan dan mengendarai seekor keledai. Tokoh yang kedua adalah Herodes yang dengan keangkuhannya, kesombongannya, dan egonya memakai berbagai macam cara untuk mengokohkan kerajaannya. Dia khawatir tahtanya akan direbut oleh raja yang baru lahir sesuai keterangan dari para Majus. Maka ia menghalalkan berbagai macam cara untuk membunuh anak-anak yang mengancam demi egoisme, hawa nafsu, harga diri, dan juga kedagingannya. Maka benarlah yang disampaikan oleh Yohanes dalam surat yang kita dengar dalam bacaan yang pertama. Allah adalah terang, dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau orang dikuasai oleh kegelapan, hawa nafsu, kedagingan, emosi, egois, ia tidak tinggal dalam terang. Yang ada adalah dosa. Maka Herodes menampilkan itu karena ia tinggal dalam kegelapan demi memuaskan kekuasaannya. Ia tidak tinggal dalam terang, tapi dalam kegelapan. Sedangkan Yusuf dan Maria tinggal dalam terang, mendengarkan suara malaikat, suara Allah.
meskipun berat, meskipun penuh perjuangan, menyelamatkan bayi Yesus harus mengungsi ke Mesir. Dua tokoh inilah yang kita jadikan renungan. Kalau kita hidup dalam terang, maka semangat Yusuf yang kita pelihara, kita hidupi, kita laksanakan. Kalau kita dalam gelap, yang ada adalah suasana yang mematikan, seperti dibuat oleh Herodes, karena hawa nafsunya, egoismenya, kedagingannya, maka ia rela tega membunuh anak-anak demi kekuasaannya, demi egonya. Saudara-saudaraku terkasih, kita renungkan diri kita masing-masing. Apakah kita dikuasai terang ataukah kita dikuasai kegelapan? Suasana, sikap, sifat dalam diri Herodes, apakah ada juga dalam diri kita? Karena yang namanya membunuh tidak harus membunuh fisik. Kalau kita menyebarkan fitnah, hoax, dan macam-macam bahas jenisnya, kita bisa mematikan orang lain. Kita menyampaikan kabar buruk, kabar burung demi keselamatan kita. Kita menfitnah, itu sudah bentuk mematikan orang lain, entah mematikan karakter, masa depan, ataupun juga kehidupannya. Oleh karena itu, saya mengajak untuk benar-benar merenungkan dua tokoh ini dalam hidup kita. Kalau kita kelompokkan, kita bagi-bagikan, lebih banyak kita membunuh atau lebih banyak kita menghidupkan, memelihara kehidupan. Harapan saya, suasana Natal membawa kita untuk membawa terang. Kalau para Majus pergi lewat jalan lain untuk menyelamatkan Yesus, maka kita diajak untuk tidak kembali pada hidup yang lama dalam kegelapan, untuk menyelamatkan orang lain dan kehidupan. Semoga dengan demikian, akhirnya semua orang mengalami kasih karunia Allah lewat pewartaan teladan hidup kita yang lebih suka membawa kehidupan daripada membawa kematian. Kita mohon rahmat Allah agar kita pun juga berani seperti kanak-kanak suci martir yang meskipun tidak bersalah akhirnya mati. Kita sebagai murid-murid Kristus bisa jadi mengalami hal yang sama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita dikucilkan, kita mendapat banyak tantangan, kesulitan, namun kita akan mengalami kebahagiaan surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan kabar gembira, menyelamatkan umat manusia. Dan Engkau berharap agar kami pun berbuat yang sama, yakni lebih mempertahankan hidup dan menyelamatkan manusia daripada membunuh atau mematikan. Semoga semangat Santo Yusuf dan Bunda Maria menjadi semangat kami untuk rela berkorban demi menyelamatkan orang lain. Berkati kami umat-Mu agar senantiasa berani meninggalkan ego masing-masing dan memakai semangat Santo Yusuf
yang menyelamatkan dan menghidupkan dengan tidak menfitnah orang atau menyampaikan kabar bohong, sehingga tidak ada orang yang terkorbankan. Biarlah akhirnya semua orang mengalami sukacita karena semua yang ada kami laksanakan untuk kebaikan dan kehidupan. Berkati saudara kami Nawanto yang sedang sakit, semoga tetap Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan, agar ia juga boleh merasakan cinta kasih-Mu. Dan biarlah di masa Natal ini, ia mengalami sukacita bersama dengan keluarganya. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya ucapkan selamat Natal. Semoga damai Natal tinggal dalam hati kita masing-masing. Dan semoga semangat Santo Yusuf yang memelihara kehidupan menjadi semangat kita. Dan semangat Herodes kita tinggalkan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Booster kedua, perkuat imun, hidup sehat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Agar kita benar-benar tetap sehat, terhindar dari segala bahaya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan perayaan Pesta Pelindung Paroki dan juga pelantikan Dewan Pastoral Paroki serta Prodiakon. Kepada para DPP yang baru, Prodiakon yang baru, Koordinator Wilayah dan Ketua Lingkungan yang baru, saya mengucapkan selamat bertugas mulai per 1 Januari mengemban tugas mengembangkan gereja kita. Kepada penjenengan DPP lama, Prodiakon lama, Ketua Lingkungan lama, dan Koordinator Wilayah yang lama, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian penjenengan selama 3 tahun. Semoga Tuhan berkenan membalas seluruh kebaikan penjenengan. Masa bakti penjenengan baru akan berakhir tanggal 31 Desember pukul 23.59. Masih diharapkan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna kita. Semoga dengan urutan penjenengan, doa-doa, kita akan menyelesaikan gedung serbaguna sehingga mudah-mudahan Paskah sudah bisa kita pakai untuk perayaan Trihari Suci nanti. Semoga dengan demikian banyak orang mengalami cinta kasih dari penjenengan sebagai wujud cinta kasih Allah sendiri. Besok pagi tetap ada misa harian, sekalipun sore ada misa lansia. Mohon Ketua Lingkungan mengkoordinir agar para lansia bisa mengikuti misa Natal lansia. Saya undang tanggal 30 sore jam 6 untuk merayakan Pesta Keluarga Kudus. Dalam pesta itu kita akan bersama-sama membaharui kesetiaan dalam keluarga. Maka duduknya diharapkan mengelompok masing-masing keluarga. Jadi satu, supaya tidak terpencar-pencar. Akhirnya, selamat menikmati liburan Natal. Tetap jaga kondisi, tetap membawa kabar sukacita, dan mensyukuri nanti pada misa akhir tahun. Akhirnya selamat pagi, salam sehat, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.